Harley Davidson, Z1000, bukan motor-motor kecil saya. Oh, support dulu Om. Iya kayak gitu. Endorse dikit dong. NMAX ini Yamaha NMAX ini produk yang sangat luar biasa. Beda bahasanya, jadi saya gunakan translate. Oh, Gitu. Kalau payung bahasa itunya apa? Bahasa Thailand. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita masih ada di sini. Ya kemana-mana juga masih di sini aja gitu. Sini aja bersama kami Ande, Saya Andrian, saya Denny. kami Ande. Mau bosan ngobrol santai. Santai. Oke. Kali ini kedatangan tamu spesial ya. Benar. Spesial banget ini hari ini kita. Enggak pakai telur, Spesial nggak pakai telur ya kan? telur. Nggak pakai cabai rawit ya. Oke, kita masih tetap spesial, orang spesial yang kedatangan yang sudah sampai ke tanah suci Alhamdulillah. dan sudah sampai ke Thailand. Dan semua bakers sampai luar negeri semua. Udah keliling kemana-mana lah. Wah, parah ini kelilingnya Kalau parah. beliau-beliau ini ke negara, kalau kita antar kota, antar provinsi, akap. Iya. Mungkin kita ke Palur, Karanganyar, Oh, iya. pasti kita selalu kesetip terus gitu. Iya. Iya. Oke, kita langsung aja kita panggil Om Lili dan Om Urip. Oke. Om Lili nih. Siap. Apa kabar Om? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun Urip agak, sehat. agak ngantuk dikit. Nih Om Lili, di Solo berapa lama nih Om? Sampai Solo kemarin pagi ya. Oh kemarin pagi. Dari Jambi sampai Solo kemarin pagi, mungkin pulang besok pagi. Oh besok pagi. Iya. Berangkat pagi, pulang besok pagi. Iya, di 2 hari ya, 3 hari ya. 3 hari ya. Siap. Di kemana aja nih Om? Di Solo kemarin sih antar ponakan ada daftar ulang di UMS kan. Oh. Sudah kemarin mau ngambil motor ke Surabaya. Iya. Kebetulan motor yang ke Mekah kemarin dari Jeddah kan dikirim ke Surabaya pakai kargo kan. Iya. Di Surabaya beliau yang ngurus, Oh, yang ngurus keluarnya, terus dititip dulu di tempat umurnya karena nggak bisa dibawa keluar ya karena corona kemarin kan. Iya. Karena pandemi COVID. Nah tadi malam ya Om ya mau tak ambil, Iya. nggak taunya beliau mau nganterin gitu kan. Wah, Nah ya udah Om. janjian ketemu di Tawangmangu tuh. Wah, Ini Om Urip juga dari Surabaya nih Om. Iya. Iya. Dari Berapa Surabaya. jam nih Om perjalanan nih Om kira-kira Om? sampai 30 Solo. menit ya tadi. Wah, Sekitar 4 jam lebih kurang. jauh juga ya. Iya. Dan cepet juga itu maksudnya. Iya. Waduh. Saya aja ke Batu Malang itu cuma 5 jam itu. Masa? Iya, itu waduh. Lebih cepat. Tidurnya 3 jam. Secepat patas. Lebih dari patas. Sumber Iya. kencono kalah gitu. Ya, Wut, iya. kalau gitu. Supersonic. Iya. Ini di Solo emang Heeh. untuk ketemu teman-teman komunitas YNCI saja atau ada saudara ada gimana? Karena kita dari YNCI, jadi kalau ke kota-kota ya biasanya saya nemuin teman-teman YNCI dulu. Iya. Nanti baru biasanya teman-teman bikers lain tahu keberadaan kita ada di Solo, biasa ya kopdar, kopsan gitulah, ketemu ngobrol gitu ya. Tapi ya siapa aja sih kalau mereka tahu asa ada di Solo, Pasti diambil. nyampirin atau saya yang ngampirin kayak sekarang kan. Iya. Kita Kebetulan nih, tidak makanya harus kedatangan berarti- orang spesial nih kita nih. Waduh. Sangat-sangat diuntungkan kita ini. Sangat sekali kita nih. Karena- Dan Om Rip ke Solo juga pengen main juga atau Main juga. main juga? Karena Berarti ini PP ntar Om? PB. Ya, Wah. besok ya, malam Nanti, ya. nanti malam. Nanti. Naik apa Om? Motor juga atau naik sepeda? Naik travel nanti. Bu. Naik travel. Motornya udah tak bawa nanti. Motornya dibawa pulang. Aduh, Iya, pulang. motornya dibawa pulang kontrak habis. Wah, masa kontrak. Nah, di sini juga Om Lili kita dengar-dengar sudah sampai ke tanah suci Mekah ya. Ya, alhamdulillah sudah sampai. Kemarin udah melihat apa ya di media sosial Media juga sosial ya. itu sempat viral juga itu. Iya. Itu nggak salah Om Lili ke sana naik onta itu. Naik onta. Aduh ya ampun Om, salah maaf. Om Lili ke sana naik NMAX ya Om. Naik Ya, motor, motor naik NMAX. motor. Itu Iya. gimana cerita itu Om? Kok bisa naik NMAX terus Iya, kenapa iya. nggak naik Kawasaki, Iya, iya. Honda, Oke. BMW, motor-motor gede? Kenapa milihnya NMAX Om? Memilih Ya, jelas. motor untuk Karena dalam karena perjalanan. Yamaha semakin di depan ya. Semangat. Ya mah semakin di depan. Oke. Iklan. Agak mundur dikit Om. Oh iya. Biar apa? Enggak. Oh, biar nggak semakin di depan. Maju lagi Om. Masih ada lagi. Oke, itu gimana Om ceritanya? Cerita sedikit Om. Jadi sebenarnya saya nggak milih-milih motor ya karena saya nggak punya motor awalnya. Saya bukan biker juga, nggak pernah jalan jauh juga.
Cuman waktu itu ada niat untuk memintakan undangan haji untuk orang tua kan ke sana dan istri. Jadi memintakan undangan haji untuk ibu dan istri ke Raja Salman di Saudi Arabia. Waktu itu kita belum berpikir naik apa. Terus kemudian ketika nampaknya ada waktu dan kesempatan, mulai kita berpikir naik apa. Awalnya mau naik mobil itu biayanya besar dan jaringannya juga sedikit, nggak sebanyak motor ya. Naik sepeda lama dan saya juga nggak kuat karena saya nggak orang yang kuat sebenarnya. Dan kalau jalan kaki tambah lama lagi. Dan saya yakin saya juga nggak kuat gitu kan. Ya. Makanya kemudian berpikir naik motor. Karena pertama motor itu lebih efisien, kemudian mobilitasnya juga lebih enak, kemudian jaringan biker itu lebih banyak daripada komunitas-komunitas yang lain gitu kan. Lalu kemudian semakin kuat ketika saya melihat ada rider Malaysia ya Om Rip ya. Rider Malaysia 3 orang itu berfoto dengan motor Yamaha juga ya waktu itu. LC. Apa Kalau LC? Malaysia. LC apa itu? Malaysia namanya LC. Jupiter MX. Jupiter MX LC di sana. MX King oke, ya, oke. 155 cc. Itu berfoto di depan Masjid Nabawi. Itu saya bilang, "Wah, ini orang Malaysia bisa nih. Berarti saya bisa juga itu kan." Akhirnya saya pastikan saya pakai motor. Tapi waktu itu saya nggak punya motor. Terus waktu tiba mau berangkat mau cari-cari motor kan. Awalnya mau kredit ya, Om ya. Kredit. Terus ternyata ada teman yang butuh uang untuk menyelesaikan skripsinya. Terus dia punya motor. Waktu itu saya tanya-tanya, ada nggak yang punya motor yang bisa saya pakai 3 bulan. Sebelum itu saya belum kenal Om Urip. Kalau kenal mungkin dikasih motor Om Urip. Langsung. Mungkin habis ini ya. Mungkin habis ini. Dapat motor. Nah, kebetulan Om Urip. Ya itu motornya bawa pulang itu. Om Urip ke luar negeri itu kayak ke mana? Thailand Sama ceritanya. Oh, sama juga kita ya. Dia sampai Thailand. Misinya itu apa? Misinya pecinta MotoGP saya. Nonton MotoGP. Jadi saya Firing ya udah. pertama memang nggak suka NMAX. Saya pecinta CB istilahnya. Tapi kok ratingnya enak NMAX ini. Akhirnya saya beli kredit. Terlalu jujur. Nggak apa-apa. Ini Yamaha harus sudah dilunasi. Oh, udah lunas Om ya? Belum. Nanti mau dicari Om Urip. Pak Dion ini kan ada touring Yamaha NMAX masih kredit. Habis ini lunas. Akhirnya MotoGP pertama kan di Thailand itu 2018 kemarin. Saya ke sana, saya kan tiap tahun kan lihat MotoGP. Oh, ini kesempatan saya mau naik motor dari Surabaya ke Thailand itu. Thailand ya. Akhirnya kesampaian itu. Perjalanan kalau 1 kali jalan itu 1 bulanan lah. PP ya? Ya, enggak 1 kali jalan. 1 kali waktu jalan. itu. Lama juga. Oh, dari Surabaya ke sana ya? Ya, nyampe Thailand pulang lagi saya. Iya. Akhirnya balik lagi. Oh, gitu. Akhirnya ke Sabang. Oh, Iya. Sabang. Wah, Iya, Sabang. titik nol deh ya. Iya. Titik 0 kilometer. kilometer ya itu Indonesia Sabang. Ya kalau beliau kredit, kalau saya nggak minjem. Minjem. Jadi ada teman butuh uang kuliah, terus saya ada uang sedikit, kasih ke dia, saya pakai motor dia 3 bulan pinjaman. Baru sampai India, motor itu ada seseorang yang belikan untuk saya itu kan, dibayari itu motor itu dan diberikan untuk saya dan Balda itu kan. Jadi sebelum sampai India itu statusnya masih pinjaman ya Om Urip ya. Ya, pinjam. Setelah India baru itu statusnya milik kita sendiri. Iya. Berkah. Nggak sengaja sebenarnya, jadi nggak sengaja. Nggak Dalam sengaja setiap pakai. perjalanannya ada berkah tersendiri. Iya. Ada cerita Iya, tersendiri iya, juga ada itu. ceritanya masing-masing. Dan Om Lili kenapa ngajak si Balda ya nggak salah? Si namanya? Balda. Balda itu. Iya, Balda. Apalagi kan Balda umurnya masih 4 tahun. 4 tahun waktu itu ya. Waktu itu kan, sekarang 5 tahun mungkin ya. Sekarang udah setahun kan? Udah setahun ya. Setahun Kita di kenapa jalan. bisa ngajak Balda itu? Jadi Balda itu anak yang paling kecil. Iya. Pertama dia belum sekolah kan. Dan kebetulan istri juga waktu itu sedang ngambil magister di Undip, jadi dia lagi sibuk di semester akhir kan, sibuk tesis kan. Iya. Dan mungkin kalau ditinggalin anak juga susah. Kalau anak yang 2 itu sekolah semua kan, yang satu di Jambi ikut mbahnya, yang satu waktu itu di Semarang lagi izin sekolah di situ. Jadi yang bisa free waktunya di bawah itu ya Balda. Dan juga Balda itu anak laki-laki satu-satunya. Dialah anak dari 3 itu yang terkuat fisiknya ya Balda. Walaupun kakak-kakaknya juga sebenarnya sama. Kami sekeluarga basicnya pendaki gunung sebenarnya. Oh. Jadi anak kita yang 3 itu udah baru biasa ke gunung dari kecil, dari umur 1 tahun Balda itu sudah kemana-mana gitu kan. Bahkan umur 2 tahun ya kemarin di Gunung Agung. Sebelum meletus tuh Balda di sana ulang tahun yang kedua itu di puncak Gunung Agung. Jadi memang anak-anak sudah terlatih dan Balda itu fisiknya paling kuat, terus
ya anaknya enak lah. Tapi yang paling menguatkan dia diajak itu ya karena dia masih free. Dan kalau ditinggal ke istri, kasihan lah, istri sedang menyelesaikan studinya, ngurusnya anak 2 susah. Biar dibagi, dia ngurus 1, saya ngurus 1, yang 1 kan udah mandiri ikut neneknya. Gitu. Jadi itu alasannya. Dan juga memang Balda itu penyemangat lah. Karena selama istri kuliah kan Balda sama saya kan, anak-anak sama saya semua. Ketika berangkat baru dibagi-bagi gitu kan. Jadi Balda itu udah kemana-mana ikut saya, kerja ya ikut, ke kantor ya ikut, kemana aja. Ikut, kuliner ikut. Pokoknya dia itu pahlawan gua itu dia itu udah kayak partner gitu kan, bukan anak lagi, partner, penyemangat, kawan diskusi di jalan. Dan memang tanpa Balda mungkin biasa nggak sampai, udah pulang. Balda menguatkan. Ini saksinya nih, tahu Balda. Om Urip juga, jangan-jangan juga bawa anaknya juga Bang Gom? Oh tidak, Sendiri? Anak orang ya. Oh iya. Ngomong banyak bicara kita, seret nih kita nih ya. Iya. Oke, siap, silakan. Nih Om, ada kopi-kopi nih. kita seger-segeran dulu. Segeran dulu, monggo. Iya. Siap Om. Nah, Kita sambil minum kan biar nggak seret tuh ngobrol ya. Boleh. kita, Ini gambarnya kayak Om Urip nih. kita cis tengah dulu Om. Cheese, teng, Oke. Lanjut masih ke Om Urip nih. Ya. Itu emang Om Urip emang sendirian banget atau emang? Waktu itu saya memang sendirian, terus ada teman yang menyusul dari Jakarta. Oh ini dari Jakarta kan Iya. nyusul. Orang Malang aslinya. Oh, Malang. Namanya Abah Said. Abah Said. Dia naik expect dia. Oh kebetulan Abah Said datang. Abah Said pas Om. Oh maaf. Saya kira datang langsung. Maaf tidak diundang Mas Abah. Surprise. Nggak jadi surprise kan jadi. Terus Om. Jadi memang ke Thailand itu memang mimpi saya dari dulu. Karena saya pingin lihat live MotoGP naik motor dari Indonesia. Wow. Jadi yang saya lalui jalurnya bukan jalur Om Lili. Saya lewat dari dari Tanjung Balai. Tanjung Balai ke Port Kelang, Kuala Lumpur. Habis itu saya singgah ke Singapura dulu. Ke Singapura lalu ke Thailand. Pulang dari Thailand ke Malaysia, akhirnya saya pulang dulu ke Indonesia karena ada hal pekerjaan. Akhirnya berapa hari lagi saya kembali ke Malaysia, akhirnya dilanjutkan ke Sabang. Perjalanannya memang ya inilah pakaian dari Thailand ya, celananya ini. Wow. Menjadi Legend. saksi. Jadi saksi ya, jangan cerita ya. Gula ya. Iya. Sampai kemana-mana. Memang sampai kemana-mana. Dan setelah itu etape selanjutnya saya touring Borneo dari Surabaya ke Semarang, Semarang ke Pontianak, Iya. Pontianak ke Singkawang, Singkawang balik ke Pontianak lagi, terus ke Kucing. Oh, kucing. Di border Teluk. Apa namanya itu? Kalau saya lewat Aruk kan. Aru. Kalau saya Aruk kan, kalau Om kan yang lewat apa namanya itu? Aduh. Saya lupa tuh, udah lama. Udah lambat itu oke. Iya. Tapi saya terkejutnya waktu di Brunei memang. Kenapa tuh? Di Brunei ternyata yang nungguin itu bukan NMAX. Lalu? Jadi Harley Davidson, Wih. Z1000, bukan motor-motor kecil saya. Akhirnya sungkan. Di atas 1000 cc semua Iya. itu ya. Orang-orang kaya semua. Dan welcome banget. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman biker di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand. Itu memang ada ikatan batin, dia selalu di border itu selalu nunggu dia. Dan kita memang istilahnya tamu lah Om ya. Iya. Jadi Tamu ya. di mana? Di Kucing itu namanya ada NMAX Sarawak ya. Ya, Sarmak. Oke, semacam Om di portal gitu ya. iya, Semacam di di portal portal gitu ya. dan kalau di Brunei itu namanya Pemuda. Oh gitu. Pemuda. Iya, pemuda. Jadi Apa yang tuh singkatannya tuh? kita itu di setiap border itu memang dikondisikan mereka dibantu. Iya, dibantu. Kita kesulitan di dalam imigrasi apa itu memang dia yang mengonlinekan, Iya. mengurus visa. Kebetulan memang saya duluan. Oh. Setelah itu Om Lili memang. Iya, dan saya banyak pakai jaringannya beliau. Untuk Iya. ke Thailand dan Saya tahu jalurnya duluan Iya. Pak Om. Iya. Ini dulu baru Iya. Jadi
waktu saya berangkat sampai Surabaya kan saya dari Jambi ke Jawa dulu. Jawa, finish Jawa di Surabaya, saya nginep di rumah beliau. Nginep di rumah beliau, nyempurnain motor, beresin motor beberapa yang kurang kan. Termasuk pakai box beliau, alat-alat beliau mana yang bisa saya pakai gitu. Iya. Dulu gitu ya. Om, Jadi- support dulu Om. Iya kayak gitu. Endorse dikit dong Om. Karena kita juga nggak punya uang waktu itu Iya. kan. Jadi beliau apa yang bisa dipakai. Habis dari Surabaya terus ke Banjarmasin. Nah dari Banjarmasin sampai ke Sabah itu ya pakai jaringannya beliau juga. Iya. Karena saya waktu itu kan baru di YNCI ya. Ah. Jadi belum orang lama. Masuk YNCI di Jakarta, kemudian berangkat. Paling baru umur sebulan ya jadi YNCI ya. Gabung di YNCI ya. Iya, waktu itu sebulan. Sebulan. Jadi kalau langsung kan pada nggak kenal. Nah beliau ini yang menyambungkan ke teman-teman YNCI di Borneo. Kemudian juga dimasukin ke beberapa grup ya, Ya, grup WhatsApp Borneo, Rider gitu, Borneo ya. lah. Akhirnya kita ya teman-teman tahu Sharing kedatangan lah. kita. Iya, sharing dan mereka tahu kedatangan kita. Ya perlakuannya sama kayak Om Urip itu di portal, kemudian dijamu, dikasih tempat tinggal, bahkan dikawal sampai ke tempat berikutnya. Di brotherhoodnya Borneo itu ya luar biasa. Saya akui. Luar biasa. Bagus. Soalnya kental banget ya. Iya, bagus kalau di sana. Baik Indonesia, Malaysia maupun Brunei sama ya itu ya. ya, Sumatera pun bagus. Ya, Om Willy berangkat dari Indonesia itu kapan dong? berangkat itu puasa Bulan. 4 tahun kemarin, bulan Mei. Oh bulan Bulan Mei. Mei. Iya, tanggal 8. 8 Mei 8. itu berangkat dari rumah. 8 Mei habis buka puasa, nah berangkat malam itu. Sama kakaknya Balda. Oh. Karena waktu itu Balda di Semarang kan. Oh gitu. Jadi kakaknya yang kelas 4 SD saya bawa sampai Semarang, kan libur puasa dia. Iya. Baldanya saya ambil, kakaknya ditinggal di sana. baru sama Balda sampai selesai. Operan dulu deh, adanya ikut nih. Iya begitu kemarin. Dari sana tanggal 8 Mei selesai pas 8 Januari 2020 tanggal 9 terbang dari Jeddah ke Kuala Lumpur kan. Iya. Karena ada acara di Kuala Lumpur dulu 3 hari baru balik ke Jakarta waktu itu. Yang di Jakarta gimana tuh? Misalnya yang di Jambi, yang keluarga yang ditinggal ini gimana tuh? Pamitannya seperti apa gitu maksudnya? Ya. Kalau Kalau masa kan istri Ya. posisi lagi kuliah itu Ya, masalahnya. ya, ya. Itu gimana tuh? Gimana tuh? Jadi waktu itu kita lebaran di Solo semua karena saya dalam perjalanan dan istri juga di Semarang, jadi berkumpul semua keluarga. Ibu saya kan di Jambi, pulang juga ke sini di lebaran Solo. Saya berangkat dari Solo itu tanggal 7 kalau nggak salah hari Jumat malam lebaran pertama. Kemudian malamnya saya berangkat jam 2 malam. Ya pamitnya memang ke Mekah, tapi keluarga waktu itu ya nyangkanya Allah paling main-main karena waktu itu saya nggak bawa duit sama sekali. Oh, Cuman bawa duit 5.000. itu 5.000 dan itu benar itu? Iya. 5.000. Iya, itu taksinya istri saya tuh. Karena emang nggak punya uang kan. Dari Jambi itu saya bawa cuma 400.000 sampai ke Lebaran sampai Semarang. Iya. Habis itu untuk Lebaran ya duit habis lagi, tinggal 5.000 rupiah dan saya pokoknya harus berangkat karena ngejar kapal ke Banjarmasin ya, Bi. Ya, Ya, karena kalau nggak berangkat dari itu saya ketinggalan kapal gitu kan. Akhirnya harus berangkat dengan duit 5.000 tadi itu dan minyak 2 kotak itu. Ya tapi alhamdulillah sampai Surabaya terus ditampung sama beliau. Beliau nggak tahu kalau saya punya uang. Dia pikirnya saya banyak uang kan. Sekarang pas sudah pulang dari Mekah baru beliau tahu kalau saya itu waktu itu nggak bawa uang. Jadi Wah, Om parah nih nggak sama nih Om nih. makanya ini Pak beliau. 10.000. Jadi waktu itu trip kapal pertama lewat karena belum punya uang ya. Tapi kalau saya sama beliau, Mas saya masih mau ada narasumber yang dicari. Padahal duitnya belum ada itu. Jadi alasannya sama beliau, saya mau pindah ke tempat lain nanti keburu ketahuan kan. Iya. Pindah ke kantor partai ya Mas. Iya. Ya, di sana sampai dapat uang dan akhirnya bisa nyebrang ke Banjarmasin gitu kan. Memang Itu perizinannya seperti apa tuh? ya Om Urip dulu deh, perizinan Ya, Om Urip gimana Sama, perizinan sama. sama dari ini? kalau perizinan pertama saya memang lihat di sosial media lah dulu. Aha. Setelah itu ternyata bikin SIM internasional pertama. Oh, SIM internasional sudah, itu adanya di Jakarta. Setelah itu kita ngurus CPD Karnet namanya. Itu di IMI. Biayanya ada yang 2 juta, Yang ada 15 yang lembar ya? yang 25 lembar, Om. yang kita 12 Oh ya, yang 15 lembar itu 2 juta, Iya. yang 25 itu 4 juta. Iya 4 juta. Dan beserta biaya untuk semacam Jaminan. Oh. Garansi motor. Jadi itu garansi kembali. motor itu, jadi IMI itu mengeluarkan
karena banyak dulu motor yang setelah pergi Nggak bawa pulang. nggak bawa pulang. Akhirnya IMI menerapkan suatu jaminan itu. Jadi kalau NMAX nih Iya. kan di dalam faktur itu 17.500. Ya, Iya. Jadi kita dikenakan 4 juta Sekitar 4 jutaan ya. 4.250.000-an. Untuk Jadi jaminan 25% dari harga harga faktur. Iya, di faktur. Jadi kalau mobil ya segitu memang. Ya itu aja yang digunakan paspor kita sama SIM internasional sama CPD Karnet itu. Memang biayanya yang cukup mahal menyeberang. Iya, nyebrang ya. Nyebrang. Nyebrang ini mahal ya? Ya, Hanya balik sekitar ke Portland. 7,5 juta. Itu berapa lama tuh nyebrang itu? 4 jam. 4 jam. Ya, kalau saya 4 jam. 4 jam berapa juta? 7,5 juta. Wow, Iya, oke, karena- yang bagi yang ingin nyebrang cuma 7,5 juta 4 jam lu. Silakan bagi Silakan yang punya bagi uang. yang ingin uang banyak. Nyebrang Atau aja. enggak urunan teman-temannya aja, ya kan biar rame. Oke. Memang waktu Om Lili waktu melanjuti cerita selanjutnya ya. Om Lili waktu ke rumah memang usaha saya lagi down memang. Oh, gitu. Down banget waktu datang ke rumah memang. Jadi sama-sama nggak punya uang. Sama-sama nggak bisa banget. Berdoa tuh. Ada doa tuh ya? Iya. Alhamdulillah dibuka. Jadi memang setiap border itu memang CPD Karnet itu dicop nantinya. Oh, gitu. Semacam masuk dan keluar Om ya. Ya, entry dan Setiap masuk. antar perbatasan Ya, itu. itu kalau di sini bea cukai nanti yang ini. Oh, Ya, dia ada custom, Ada custom immigration. Immigration itu dicop nanti. Iya. Nah, jadi kalau saya masuk ke Malaysia nih, itu permit masuk ada sepeda motor itu. Nanti keluarnya kalau hilang itu nggak bisa. Iya. Nggak bisa, harus Wah, Bawa harus itu. benar. Iya, Jangan dan sampai ini hilang. ya. Dan IMI pun kalau hilang satu nggak bisa mencairkan itu, Om. Iya. Dia harus lengkap. Jadi kertas lembaran. memang saya staples kadang-kadang kalau 4 juta nih ya. Lumayan. Ya kita nih. sekali minta langsung Lumayan. teliti juga berarti. Wah, habis dicap nih, jangan sampai hilang nih, bisa gitu kan. Iya. Jadi ada yang dari Nunukan kan bordernya saya kan nggak ada waktu itu. Akhirnya saya dari Sebatik dicopnya di Nunukan dulu, baru ngambil ke Sebatik. Waktu kan saya nggak lewat Semanggaris waktu itu, lewat minta surat sakti dari kedutaan di Tawau. Iya. KJRI konjen. Ya, konjen. Di Tawau. Jadi ada saya surat lintas itu sebetulnya tidak boleh, tapi saya dengan diplomasi yang saya memohon-mohon istilahnya. Akhirnya lewat perahu kecil. Jadi akhirnya bisa dicop. Oh, dan gitu. iya, dan biker sana saya akui, saya dibantu sangat. Sebabnya ada biker sana yang jadi polisi sana, akhirnya dibantukan untuk cop ke imigrasi dan ke custom sana. Iya. Perjuangannya cukup. Ini ya, Kalau keluar iya. negeri memang sebenarnya luar biasa kan. Luar biasa. Makanya kalau orang melihat perjalanan saya kalau umur kan tidak dipublikasikan. Beliau nggak mau terkenal kan. Iya. Jadi kalau dilihat di kita di Instagram atau Facebook kan kayaknya sederhana. Iya. Sebenarnya complicated juga itu kan. Tapi kalau kita siap segala sesuatunya sih aman-aman aja gitu ya Om Udip ya. Jadi administrasi yang disiapkan tuh lumayan banyak. Jadi kadang orang hanya berpikir naik motor kemana-mana bebas itu enggak. Banyak Ngurus hal yang administrasi tersebut apa nggak sehari jadi apa berapa hari, Nah, berapa jadi ada bulan? beberapa- Ya, Nah, jadi kalau pertama kan kalau kita keluar negeri itu ada dokumen lintas negara namanya. Pertama paspor ya itu wajib. Paspor itu semacam international identification, artinya identitas Jati diri. internasional. jadi diri. Itu paling sekitar selama-lamanya seminggu ya Om ya. Tapi Iya. 2 hari 3 hari jadi ya. Biayanya Jadi cuman- 325. Ya 300 sekitar 300 sampai 400 lah tergantung kotanya kan. Yang kedua SIM internasional itu sehari jadi 250.000. 250.000. Ya buatnya harus ke Jakarta di Korlantas Polri di NTR Yono. Kalau CPD tadi yang dijelaskan Om Urip itu biasanya paling lama 14 hari ya Om. 14 hari selesai. Dan kalau pulang itu jaminannya bisa dibalikkan lagi. CPD itu international identity untuk kendaraan, untuk vehicle, mobil, motor itu makanya CPD, Carnet Deposit kan. Iya, benar. Cuman kalau vendor nyebutnya Carnet gitu aja ya Om ya. Iya. Itu tadi kalau 15 lembar sekitar 2 jutaan, kalau yang 25 itu sekitar 4 jutaan. Jadi Carnet itu kenapa berlembar-lembar? Kita kalau mau bikin Carnet itu tentukan dulu berapa negara yang mau dilewati. Satu negara itu 1 lembar. Oke. Karena begitu kita masuk, nanti dokumen entry-nya disobek, tinggal. Kemudian pas keluar, dokumen exit-nya disobek, tinggal. Nah, yang dicarahkan ke IMI itu
yang kwitansi untuk kita yang kecil, tinggal kecil. Jadi nanti kalau dipakai semua, itu tinggal kecil, tinggal Iya. dibayar. Karena lembaran dia kan lembar sebuku Kalau nggak segitu. salah itu, Sampai- kalau nggak salah Iya. karnet yang ini ya. Mas kiri. Jadi beliau dulu. Kondektur. Oh, kondektur. Itu urip dulu itu keren. Nah, itu Sebelum kan jadi bos. harus melatih beberapa negara tuh. Itu ada berapa karena itu misal dari planningnya kita Iya. mau ke Mekah nih harus melatih beberapa negara. Iya, tuh. jadi jalur ke ke Timur Tengah itu kan banyak yang jalur darat ya. Yang jelas kalau udah sampai Malaysia itu ada yang langsung lewat jalur tengah. Jadi ada jalur selatan, tengah dan utara. Jalur selatan itu dari Indonesia kemudian ke Thailand, Myanmar, kemudian Bangladesh lewat pesisir pantai selatannya Bangladesh. Dan India pun juga lewat selatan, lewat Kalkuta, kemudian Kerala, Mumbai, kemudian Pakistannya masuknya ke Karachi. Nah biasa kalau jalur selatan ini dari Karachi dia nyebrangnya ke Oman, ke Muscat ya, pelabuhan Muscat. Nah dari situ baru bisa lewat Yaman atau lewat ke Uni Emirat Arab, Dubai kan, baru masuk ke Saudi Arabia. Ada juga jalur tengah itu yang saya. Jalur tengah itu pun ada dua pilihan. Jadi kalau saya kemarin dari Indonesia ke Malaysia, tapi saya ke Kalimantan dulu kan, Brunei, Malaysia, kemudian ke Thailand, Myanmar. Saya nggak lewat Bangladesh, nggak turun, tapi lewat tengah. Itu jalur terpendek yang tengah ini. Dari situ kita lewat India Timur, itu sampai ke New Delhi, kemudian masuk Pakistan itu lewat Lahore. Lalu itu masih Pakistan tengah kan. Dari Lahore turun ke selatan ke Iran. Dari Iran seharusnya ada dua jalur nih kalau mau darat terus tanpa nyebrang laut. Itu bisa dari Iran ke Irak. Irak nanti Bahrain, Yordan baru masuk ke Saudi. Nah, kalau kita kemarin Iran nyebrang Teluk Persia tuh sekitar 300 kilo 14 jam. Itu biaya sekitar 15 juta. Kalau dirupiahkan kan 1.000 US dollar lah sekitar itu. Itu udah semuanya custom, immigration sama semuanya udah masuk ke sana. Itu sekitar 14 jam sampai ke Sharjah. Sharjah itu Sharjah Port itu pelabuhannya Uni Emirat Arab. Sekitar 30 km dari Dubai kan. Dari situ baru ke Dubai, dari Dubai baru masuk ke Saudi Arabia. Dari perbatasan Saudi Uni Emirat ke Mekah itu sekitar 1.400 kilo, udah dekat lagi lah. Dan jalannya bagus, padang pasir semua. Ini ada pertanyaan buat berdua nih. Ya, gimana nih? Hal yang menarik apa nih pas di sana? Apakah lihat, wah nih motor Indonesia nih platnya aneh-aneh, ada B, AD atau apa gitu kan? Iya. Ah foto dulu apa gimana? Gitu gimana? Iya. Ada Setiap perjalanan setiap perjalanan menemukan hal menarik gak sih? Umurip dulu. Ngomongin dulu silakan ngomongin. Suhunya dulu. atau bahkan bertemu dengan orang yang menarik. Ya, orang yang menarik Sokogi ya. Hampir nggak mau pulang dari Memang hal yang menarik itu saya dikejar waktu di Kuala Lumpur, ternyata dia tuh TKI. Oh, TKI dari Indonesia, kaget dia. Pakai jilbab nggak? Enggak. Waktu itu di rest area. ya. Rest area loh. Ini kok motor plat S. Nah, akhirnya tanya-tanya. Dia pertama nggak percaya kok bisa nyampe. Akhirnya saya ngobrol sama dia, akhirnya percaya. Akhirnya saya dikasih singgah juga di rumahnya dia di DKI. Terus nggak mau pulang. Iya. Dan memang CPD Karnet yang tadi itu memang ada dua negara yang tidak mengakui, yang Ya, tidak pakai karnet. Tidak pakai karnet ada. Iya. Jadi Brunei itu dia pakai lisensi, pakai barcode dia. Iya. Jadi kita sebelum masuk ke negara Brunei itu kita harus online dulu. Apply online. Dulu. Apply online. Nah, itu biasanya saya taruh di belakangnya HP. Biasa kan Indonesia, Om. Siap. Indonesia. Siap. Tinggal gampangnya klik gitu langsung masuk. Sebetulnya kertas putih gini, ada barcode besar ditempelkan di Om ya, di barcode. Iya, di scannernya Di dia. scanner ya, Indonesia milih gampangnya taruh belakangnya HP. Oke. Saya stempel gitu. Klik gitu. Iya. Dan itu Brunei. Kalau yang kedua negara yang tidak mengakui karnet itu yang tidak Thailand. Tidak pakai karnet. Jadi Thailand itu saya beruntung sekali karena waktu itu saya lihat Stephen Langitan sama Gunadi karena mereka kan ada jalur 3 sana ya. Ya, ada Kelantan, Kelantan, kayu hitam, sama beton. beton. Ya, 3 pintu. Kebetulan memang saya pertama itu baca-baca di internet lah. Akhirnya saya lepas di beton. Jadi itu memang mengeluarkan uang cuma 10 ringgit. Ya, sama dengan Untuk 4 ringgit cuma. 4 ringgit. Saya 10 ringgit untuk nulis saja. Iya. Kalau border lainnya, biarpun berapa juta nggak boleh masuk memang. Iya, harus ada izin khusus. Izin khususnya. Lah itu memang yang
yang saya nikmati di jalan dan saya kagetnya waktu di perjalanan yang sangat mengasihkan itu ya nyebrangnya itu. Iya, harganya bikin mahal itu. Enggak nyangka, Om. Naik perahu 7 juta setengah. Wah iya, 4 jam ya. 4 jam. Ya tapi ada ini. Mahal. Mainannya mahal. Tapi 4 jam. ada ini Mahal ada pemerintah mau ngadain ini apa? Ferry. Kapal feri dari Dumai Dumai. ke Port Klang atau Malaka. Ke Malaka ya. Malaka itu apa namanya itu? Sen apa gitu portnya itu kan? Pokoknya dari Dumai ke sana kalau pakai feri kan lebih murah ya Om ya. Ferry lebih murah. Ya nggak semahal yang karena itu memang kapal ekspres ya khusus ya Om. Ya, memang dukanya saya waktu itu saya dengar kan di Dumai bisa. Pertama saya ke Dumai, akhirnya ditolak. Ada seorang peturing dunia, maco dunia, itu suami istri ketemu di sana, akhirnya gabung juga, nggak bisa juga. Ternyata yang bisa itu sepeda ontel itu yang bisa. Yang bisa dibawa itu ya? Iya. Akhirnya saya kaget juga. Oh, mau nggak bisa. Akhirnya border satu-satunya di dunia, di Indonesia yang boleh masuk itu, yaitu hanya Port Kelang dan Tanjung Balai itu. Semua tidak bisa. Semua tidak bisa. Hanya itu saja yang bisa. Iya. Saya pun heran. Iya, peturing dunia. Peturing dunia. Iya, pokoknya segitu ya. Peturing dunia semuanya lewat situ. Lah Om Lili ini termasuk sakti. Kok bisa? Iya. Kok bisa sakti? Iya. Saya dari Sabah kan. Oh, Dari Sabah. Ya, terus nggak belum Di pernah kargo. naik Di kargo. Naik kargo itu. Iya, di kargo. ada biker itu pilot pesawat kan. Jadi awalnya saya udah mau pulang juga karena nggak ada alternatif. Nggak ada jalan. Kan. Iya. Karena Laut Cina Selatan itu kan bentangnya sekitar 1.900 kilo. Benar. Dari Sabah sampai ke Semenanjung Malaysia. Jadi Malaysia itu kan terdiri dari dua bagian besar. Barat Timur. Ada Malaysia Timur, kemudian ada Malaysia Barat yang Kuala Lumpur dan sebagainya itu. Itu biasa disebut Semenanjung ya, Om ya. Iya, Semenanjung. Nah, jadi dari East Malaya ke Semenanjung itu memang gak ada transportasi sebelumnya. Cuman waktu itu saya yakin aja bisa nih gitu kan. Dan 4 hari di Sabah ya Om ya? Ya, di Sabah. Gak bisa dibantu Om Anwar itu. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa malam tahu ada yang nelpon. Besok tuh ada tuh rider itu pilot di Raya Airways. Terus suruh ke Terminal 3 Kinabalu International Airport, suruh ke sana. Besok sorenya ke sana, udah ditunggu dan udah siap. Jadi motor tuh langsung masuk ke Kargo. ke palet, di pack, besoknya terbang. Duluan motornya datang di Barca. Dan biayanya itu kalau reguler sekitar 7,5 juta ya, 2.500 ringgit. Waktu itu banyak sekali teman-teman sana yang membantu sehingga saya nggak spend banyak uang lah untuk nerbangkan. Makanya saya kaget kan beliau naik kapal 7,5. Motor tuh naik pesawat kalau diterbangkan itu 7,5 juga, padahal lebih jauh gitu kan. Makanya saya naik pesawat. Makanya saya kaget waktu Om Lili itu bisa nyebrang karena semuanya kaget. peturing, Belum pernah karena ada. peturing Indonesia semacam kayak Stephen Langitan, Iya, di Mario Irot John Salim. itu tidak pernah pakai jalur itu. Belum pernah. Jalurnya itu jalur ya saya Port Kelang ke Tanjung Balai itu, Dumai, Teluk itu. Nibung Iya. itu. Saya dulu kesana kan karena menemui Sultan Brunei gitu kan. Jadi di dunia ini ada 2 orang yang bisa memberikan undangan haji, itu satu Raja Salman, yang kedua Sultan Brunei. Makanya saya ambil jalur ke ini ya ke Borneo. Dan ternyata gagal kita nemuin Sultan Brunei. Akhirnya ya lanjut ke Mekah kan. Dan alhamdulillah nggak perlu pulang. Aturan saya pulang dulu tuh dari Sabah, balik lagi Pontianak, nyebrang Jakarta, riding lagi ke Tanjung Balai. Tapi Allah sayang dengan kita. Iya, siap. Mungkin sayang sama Balda kan akhirnya ditemukan dengan Mukjizat. Iya, mukjizat itu. Ada yang bisa nerbangkan. Sebelumnya nggak pernah ada. Nggak ada. Yang bisa dari Kucing. Itu pun jadwalnya itu katanya sebulan hanya 1 kali. Pesawat itu. Hari itu saya sore datang langsung suruh packing. Langsung terbang. Waktu bawa badai itu cuaca di sana tuh bagaimana iya. itu? Apakah ekstrimnya kan karena di Indonesia Adaptasi setiap adaptasinya negaranya Iya. ya. Kalau apakah ada cuaca sih kendala kayak badannya sakit badan atau ya, gimana? kalau sakit pasti ada ya karena sekuat-kuatnya orang pasti akan kena juga. Cuman bisa bertahan. Jadi kemampuan defend seseorang sebenarnya yang kuat. Misalnya pendaki gunung nih, nggak ada orang yang namanya tahan cuaca tuh nggak ada. Tapi yang ada adalah seseorang yang bisa bertahan dibalik karena saya caca gitu kan. Nggak ada yang kebal dengan cuaca. Jadi Balda itu tadi dari kecil memang udah biasa ke gunung. Jadi kalau cuaca sih dia udah biasa walaupun memang tidak untuk diformat ke gurun atau ke apa namanya negara-negara dengan 4 season gitu kan. Tapi alhamdulillah ya akhirnya kan itu lewat Eropa Timur. Iran itu udah masuk Eropa Timur sebenarnya kan. Jadi saya seminggu dari Iran itu udah salju udah turun di sana. Siang itu suhunya udah 12, 13. Kalau malam udah minus kan. Dan alhamdulillah sih Balda aman ya. Paling-paling general metabolismenya itu paling mimisan.
tahu-tahu pusing karena turun tekanan ya, atau Iya. kejebak angin dingin karena di gurun itu kan kiri kanan ada apa gunung-gunung batu gitu. Jadi kadang ada angin. Jadi di gurun tuh ada semacam apa namanya desert trap namanya. Itu bisa cuaca, bisa badai pasir. Kalau cuaca itu begitu kita lewat gunung, tahu sini suhu dingin itu langsung perangkap set. Dari 16 itu biasanya langsung 6. Set. Kadang bisa main 3 gitu. Nah, itu kepala itu langsung kayak disedot gitu sih. Tapi tetap ya pas lagi ngendarain itu Iya. maksudnya wah ada tempat bagus nih, berdiri dulu, Iya. foto dulu Iya. gitu, kata pemandangannya yang ada di Kalau Indonesia tuh kalau bagaimana? foto sih enggak ya. Apa langsung niatnya untuk aku pengen cepat selesai? Ya, sampai kita cepat selesai aja. Melakukan Itu foto-foto itu ya perjalanan. pas memang harus berhenti ya. Jadi kita memang tidak pernah misalnya foto di satu icon itu enggak, pas berhenti ada apa kita foto untuk kenang-kenangan aja. Jadi tidak ada niat untuk publikasi itu sebenarnya kita enggak ada. Makanya dari Indonesia sampai ke Brunei itu kan enggak ada yang tahu ya Om ya. Kadang. Enggak ada yang tahu sama sekali. Wah, Di Brunei itu sekarang karena ada wartawan apa Xinjiang Post itu dari Cina. Waktu Iya, itu iya. saya diundang di MIRI International Bike Week. Kebetulan melintas ada itu diundang dan diberitakan. Jadi terkenal itu malah di Cina dulu. Oh, gitu. Orang Cina itu baru ngasih tahu wartawan-wartawan yang di sini baru tahu. Nyamber Dan gitu ya. mereka kemudian protes kan, Mas ini kan Malaysia beredar juga tuh Iya. koran yang bahasa Cina itu. Waktu itu ada kopdar ya, kayak macam International Bike Week. Oh, iya. di Di Sabah ya? Ya di Miri. Oh, Miri. Miri itu sebelum akhirnya Brunei, kan? keluarlah ke sosial media. Iya, akhirnya ya mau nggak mau kita harus ngasih ke mereka. Awalnya saya sama sekali tidak mau diliput Nah, gitu. dengar kan juga Mm-mm. bikin tulisan cerita gitu, Iya, buat iya. cerita pendek. Jadi misi, buku itu iya. tuh Pak, buku ya. itu gimana cara menulisnya saat itu bagaimana Iya, itu? iya. Jadi misi Sistemnya. dari Red Forum itu kan mengumpulkan 1000 pesan cinta. Iya. 1000 pesan cinta itu buku itu berisi ya tulisan semua orang yang saya temui di jalan, siapapun itu, saya minta mereka untuk menuliskan how do they feel about their mothers gitu kan. Apa sih ibu menurut mereka, dan itu saya kumpulkan 1000 pesan cinta. Alhamdulillah sampai hari ini udah hampir 2000 malah terkumpul. Ini masih menggenapkan ya kepada orang-orang khusus, narasumber khusus kita lagi cari. Nah itu kemudian yang nantinya setelah selesai 2000 itu kita jilid, yang 1000 itu satu buku untuk saya, 1000 satu buku untuk Balda. Itu nanti kita tukarkan undangan haji. Saya nukarkan untuk ibu saya dan Balda nukarkan untuk uminya Balda itu kan di Jakarta. Mudah-mudahan ini sekalian balik ini rencana mau cari waktu untuk nukarkan itu di kedutaan Saudi Arabia di Jakarta itu kan. Jadi misi sekarang tuh itu dengan motor yang sudah kita bawa ke Mekah kemarin. Mau nukarkan itu nunggu motornya datang dulu. Makanya dia nanti mampir di Jakarta untuk menyelesaikan itu. Kemudian ada permintaan dari beberapa teman yang sering bertanya lah, Mas ini gimana administrasi gimana, kan banyak tuh pertanyaan di media, di akun saya kan, di media sosial akun saya. Jadi saya bilang udahlah saya buat buku aja lah biar bisa menjawab total gitu kan. Akhirnya saya buat sebuah buku. Awalnya sih pengen 2 buku. Jadi satu buku itu cerita dari mulai kenapa saya berangkat, kemudian timelinenya tuh detail dari mulai waktu ke waktu, tanggal ke tanggal gitu, hari ke hari sampai bulan ke bulan. Tapi terus satu lagi buku tentang detail khusus lah mau keluar negeri itu apa yang harus disiapin gitu kan. Tapi sekarang yang kita selesaiin yang novelnya dulu. Jadi dalam bentuk novel itu novel Right for Mom ya, Membangun Cinta Merdeka Mahapa. Dan alhamdulillah juga ada produser film yang kemudian tertarik untuk memfilmkan ini, dan ini sudah sedang proses skenario. Insya Allah akhir bulan ini mulai syuting ya sampai November. Berarti syuting harus ke sana lagi. Ya ke seluruh negara itu lagi. Makanya nunggu corona selesai, negara-negara bisa buka, kita ke sana dulu, diterbangin motornya mungkin ya ke sana, baru kita syuting di negara-negara yang bisa. Nanti rencana itu diputar di beberapa festival film itu sekitar akhir tahun ini, baru diputar di bioskop Indonesia Februari mungkin. Ya, mohon doanya lah, mudah-mudahan ini. Subhanallah. Subhanallah. Semoga lancar. Ya, amin. Berarti kalau rider lainnya itu buat mengetahui kayak perjalanannya itu Iya. sistemnya japri-japrian gitu ya lewat grup, Media ada grup sosial media, NCI, grup media WA, sosial atau Ya, untungnya sekarang kan sosial media membantu. Ya, betul. Akhirnya bukan dari Rider NMAX saja. Jadi perkumpulan biker-biker seluruh Indonesia pecinta. Ya, Cinta ya. motor. Pecinta touring lah. motor, touring ya. Ya. Tarung. Di seluruh dunia bahkan. Akhirnya kita dibantu. Memang founder kita memang YNCI lah. Iya. Ya. YNCI, saya berterima kasih sama YNCI karena bisa membesarkan nama kita lah. Dan Cek. ya. Memang membernya cukup banyak. Banyak. Iya. Saya juga member itu. Jangan lupa Saya. gabung ya. Saya belum. TW. Kalau kita sih di grup WA itu juga kalau sudah di India di apa itu kan internet banyak
blokir sama pemerintah ya. Iya benar. India, Pakistan, Iran itu internet nggak dari Thailand sebenarnya. Thailand itu WhatsApp juga udah diblokir sama pemerintah, misalnya cuma Facebook sama Messenger kan. Jadi ada keuntungan juga di beberapa negara itu. Kemarin diliput oleh televisi lokal kan, televisi nasional mereka, sehingga informasi keberadaan saya dan Balda itu udah diketahui masyarakat luas. Jadi dimanapun berada mereka, oh ini yang naik motor kemarin di TV. Jadi kita enak juga disambut, disuruh mampir, dikasih makan, dikasih ini, dan itu cukup membantu. Kalau biker sih rata-rata media sosial dia. Iya. Saya pun juga sama, misalnya mereka ngikutin akun saya di Facebook atau di Instagram kan. Dia lihat oh udah sampai sini karena saya update tiap hari kan. Nah update tiap hari itu tujuannya sebenarnya untuk ngasih kabar ke banyak orang supaya saya nggak sibuk jawab WA, jawab SMS itu. Sehingga pokoknya kalau ada yang nanya itu lihat di akun saya, bisa udah bikin bisa di mana ini di mana, hampir tiap hari saya buat. Sehingga dari situlah biker itu oh ini tahu saya udah sampai di India Timur misalnya. Nanti di India Tengah mereka udah nunggu. Sampai di situ ya udah dikawal masuk ke kotanya, diajak ya kopdar gitulah sama mereka dijamu, sama kayak di Indonesia. Nah, itu jaringannya. Om Urip nih, nah Om Urip gantian nih. Biar Om Urip nggak diem aja. Soalnya kan ini the king of perjalanan. Ini duluan baru Om Urip. Gitu. Ini suhunya dia. Iya. Saya followers gitu. Ada permasalahan motor nggak sih Om? Pas saat Om kesana juga. Memang Thailand atau apa? Saya waktu itu memang untuk touring memang saya siapkan untuk memang motor baru. Oh gitu. Motor baru memang tidak ada kendala. NMAX cukup tangguh memang. Luar biasa. Sampai sekarang saya part-part apa saja normal-normal saja, tidak ada yang Cuman ganti sama sekali berarti. ya biasa, Biasa kayak kampas, kampas, ya, gitu bakar aja. paling. Kalau mesin Bandel ya, Om? bandel luar biasa. Kayak orangnya lah pokoknya. Bandel Yamaha itu. Iya. Kalau NMAX saya akui tangguh lah. Iya. Luar biasa. Kalau Meli permasalahan motornya? Dia sama juga sama sih. juga. Ya ada juga berapa? Kayak berhenti di pinggir jalan untuk ngecek ganti oli atau kalau apa bawa oli berapa Iya, liter iya. kesananya? Iya, kalau oli kita selalu bawa cadangan ya karena jauh. Tapi di sepanjang jalan sih oli banyak ya, jadi nggak perlu bawa terlalu banyak. Artinya ketika kita pakai kita harus punya spare. Kita pakai kita harus punya spare, jangan sampai nggak ada spare-nya. Tapi satu botol spare cukup, nggak perlu bawa misalnya butuh 12 liter buat 12 liter. Waduh, ceknya isinya itu semua. Jadi nggak perlu. Terus NMAX saya juga sebenarnya bukan NMAX yang baru NMAX tahun 2017 dan sudah kayaknya udah pernah jatuh atau apa sama yang punya, karena saya lihat tuh ada beberapa yang udah dempulan gitu kan. Tapi waktu itu saya nggak pernah berpikir tentang mogok motor atau enggak, yang penting ada motor saya jalan. Terus motornya full Iya. stiker gitu ya saya lihat itu. Iya, terus banyak banyak- banget ini terus stiker banyak itu jalan. kan. Jangan Itu motornya kan ada di tempel. bawah tuh kalau mau di shoot nanti kan. Iya, siap, siap. Ketemu asli. bikers. Ini motor yang di bawah ini kan? Iya, Yang merah ini itu kan? motor Iya, asli iya. itu. Jadi memang awalnya tidak sengaja, kemudian saya bilang NMAX ini Yamaha NMAX ini produk yang sangat luar biasa, produk yang sangat ajaib ya. Kerendam air ya nggak apa-apa, jatuh bahkan crash keseret motor apa bengkok juga nggak. Artinya ini adalah produk yang cukup bagus lah dari Yamaha nih. Mudah-mudahan produk yang lain saya nggak tahu karena saya bukan reviewer motor kan. Tapi kalau NMAX Tidak saya ada. bilang dia oke, bisa untuk short distance, untuk harian, daily misalnya, atau bisa juga untuk long distance kayak saya enduro, itu cukup bagus lah dan recommended untuk teman-teman lah. Gitu. Sama saya juga masih kadang-kadang long distance relationship dulu. Makanya long distance ya. Iya. Kalau stand Nah, untuk ingin perjalanan apa? Mencoba jauh naik motor ini? Untuk para bikers yang lain bagaimana tuh? Ada mungkin ada kayak para bikers yang ingin Kisi-kisi seperti, atau kunciannya gimana, Oh. tipsnya, apakah Kalau- harus nabung dulu selama 1 tahun ya baru bisa ini ya. atau harus mental dulu. Mental bener wah, Kalau yakin sebenarnya niat. beda misi. Beda misi nah. Oh iya salah satu Iya. duluan siapa nih? Tapi sama tujuan. Iya. Ini mestinya MotoGP dulu lah. Kalau seperti saya istilahnya pertama kali untuk mau touring itu memang uang. Kalau untuk saya. Sebabnya apa? Memang diuji betul untuk keuangan, dikira-kira oh ternyata kok banyak gitu lah. Memang Habisnya. tidak disangka memang. Kayak perjalanan, memang perjalanan yang kita tunggu itu kan penyeberangan ini yang paling mahal. Pulang pergi aja 15 juta. Itu loh. Jadi perkiraan budget kalau untuk ke Thailand saja itu kalau untuk semua surat menyurat sama ini ya paling lebih 35-40-an habis lah. Kalau memang touring ke Thailand. Iya.
PP ya. sama surat menyurat lah, sama Itu 3540 dia bersih tuh, Swiss SIM, ya. paspor itu Ya. semua. Cukup itu. tinggal jalan. Itu pun Tidurnya di hotel kalau itu. ya di hotel. Kalau nggak di hotel murah lagi. Kalau saya kan pakai hemat. Jadi memang saya betul-betul waktu itu memang sebetulnya keinginan saya dari kecil, kan saya lihat MotoGP itu mulai 2008 sampai sekarang itu selalu lihat MotoGP. Iya, memang saya fanatik MotoGP. Cuman di sana nggak lihat MotoGP-nya sampai duduk gitu. Sudah itu pulang. Saking cepetnya itu Iya. MotoGP. Jadi nggak ada gini Gus. Bukan Om. Kalau sampai nyampe ke sana ya, ngelihat tuh pusing. Gini terus. Jadi akhirnya saya nyampe lihat bioskop aja di sana, lihat TV yang besar. Oh layar tancap nih Iya. udah gini aja nih. Nah, Bisa kelihatan terus ya. iya, yang penting foto sama yang pakai payung itu. Itu Adem dia. nih. Adem nih, adem. Kalau ini gimana? Ya kan beda misi ya. Kalau beda misi. Kalau Kalau beliau para beda misi. bakers yang Kalau Om Urip kan ingin seperti misinya apa? mau foto dengan payung tadi. Ah, payung. Kalau saya fotonya sama Ka'bah kan. Ka'bah. Bukan foto sih. Ya. Jadi kita misinya untuk ibu tadi itu. Jadi perjalanan itu ya mungkin nggak senikmat Om Urip karena Om Urip memang siap semuanya dan seharusnya berjalan tuh begitu kayak Om Urip itu. Iya, iya. Bahkan bisa bilang apa yang saya lakukan itu bukan untuk ditiru dan tidak baik untuk dicontoh gitu kan. Dan saya bukan contoh yang baik. Saya pun menyampaikan ke banyak orang apa yang saya dan Bada lakukan ini adalah sebuah kegiatan yang untuk saya aja, bukan untuk dicontoh oleh banyak orang karena persiapannya sebenarnya kalau planningnya udah mateng, cuman persiapan itu item-item yang harus dibawa nggak lengkap, artinya itu tidak untuk dicontoh. Saya tidur tidak di hotel, tidur di mana aja ngantuk tidur, pakai hemok, pakai tenda, kadang di shelter gitu. Di Thailand kan ada shelter ya Om ya. Iya, iya. Di pinggir jalan itu ya kita di situ aja. Jadi bisa dibilang ngikut takdir lah, ngalir bersama takdir gitu kan. Dan itu kalau untuk sebuah journey yang terprogram tidak baik untuk dicontoh gitu kan. Tapi kalau mencontoh ya harus disiapkan dari awal. Cuman saya bisa bilang Indonesia ke Mekah jalan darat itu memungkinkan dan bisa. Tapi harus dipersiapkan dengan baik. Kalau budgetnya itu sekitar 60-an lah kalau 60-an. budget standar gitu kan. Pulang pergi tuh ya. Enggak, sekali pergi aja. Sekali pergi aja. Ya, satu motor tuh Berarti 60 juta. pulang pergi dapat Honda Brio kali ya. 120 juta. 120 Iya, mobil. selisihnya separuh dengan Om Urip. Karena sama apa namanya penyeberangan sama, bedanya cuman tinggal fuel aja ya, minyak, kemudian makan dan penginapan aja. Tapi kalau misalnya lebih mau prihatin lagi ya nggak sampai segitu mungkin. Tapi Iya. memang masalah minyak yang paling sulit di Brunei, ya. Ya, Brunei Memang kan kita nggak orang Warga nggak negara boleh. luar tidak boleh ngisi. Iya. Oh gitu. Oh. Jadi kita ke Brunei, tangki minyak saya itu harus ada full. Jadi saya ngisi minyak di sana nggak boleh. Nggak boleh. Oh nggak boleh Mas. Semua warga negara luar negeri itu tidak Iya, boleh. Dia harus pakai ID card. ID card Iya. macam sini KTP, kalau Iya, sana merah, IC. iya. Oh IC, karena IC. Ah, Saya sana karena IC, ya. oke. Beberapa Jadi, negara enggak, Pak. beberapa negara gitu. Jadi saya pun harganya kaget. Dikruskan uang sini nggak sampai 3.000 kalau nggak Iya. salah, Wow. 1 liter. Itu Pertamax Plus ini. Wah, Yang pertama terbagus kan. Kalau di sini kan 10.000 lebih. 10.000 ya. lebih ya benar. Di sana 3.000 ya. 3.000 lebih. Enggak sampai malah, Enggak sampai. Jadi memang memang biker sana itu kita dibantu memang. Iya. Jadi motor dia diisi full tank. Nanti di diisikan mana ke kita disulang ke kita. Iya, biasanya pakai jerigen. Gitu, jerigen. Pindahin ke jerigen baru diisi ke Saya alhamdulillah waktu itu dibantu sama biker sana. Akhirnya kan saya tidak banyak di box itu tidak banyak isinya gitu Iya, loh. iya, iya. Akhirnya dikasih 3 literan itu loh. Ditaruh di belakang jok itu, di bawahnya jok itu. Akhirnya saya di perbatasan kekurangan minyak itu saya isi dulu. Karena kita tidak boleh ngisi. Ya, Nah itu ke waktu di Brunei kesulitannya itu. Kesulitan di situ kita ya. Iya, tidak boleh ngisi selain warga negara tidak boleh ngisi. Turis tidak boleh. Iya, iya. Jadi intinya Gitu. kalau pada teman-teman semua kalau mau ikutin perjalanan kita, saya atau Om Urip kemudian pengen ke lintas negara ya disiapkan benar-benar lah. Baik sisi finansial, mentalitasnya, kemudian segala sesuatunya harusnya disiapin dari Niat dulu. dari sini ya, diniatkan yang kuat. Yang Karena penting apa? kesehatan juga itu ya. Iya, Kesehatan tuh. karena apa? Touring itu sudah capek, sudah susah. Jangan ditambah susah lagi dengan persiapan yang kurang gitu kan. Iya. Iya benar. Sama kayak orang naik gunung itu udah capek, jangan ditambahin capek dengan alat yang tidak standar, persiapan tidak baik sehingga yang menyusahkan. Usahakan Kemungkinan diri. berhasil bisa sih, Iya. cuman susah gitu. Jadi kalau Iya. touring lintas negara itu memang
hujan kehujanan Iya. kering di badan gitu loh. Iya. Nah itu Makna dan hikmahnya apa nih dari pas perjalanan ini yang bisa di-share ke teman-teman? Yang payung tadi Mas. Payung juga ya? Yang payung aja nih kayak ini. Barangkali perjalanan ada yang diturunkan wahyu apa. Tiba-tiba wah, Kalau ini Wahyu Susilowati. saya masih kuat nih, wah Susilowati. Jadi intinya begini, kehidupan itu memang sebuah mimpi saya, istilahnya cita-cita lah sudah tercapai. Jadi kalau memang setengah-setengah janganlah. Sebabnya bagi saya kalau touring seperti saya itu gila dulu lah. Sebabnya apa? Kita tidak punya kerabat, tidak punya yang hanya ada sosial media. Jadi saya untungnya membaca sosial media yang banyak. Akhirnya saya ke Malaysia ya beli nomor telepon Malaysia untuk gunakan internet saja ya. Kartu Malaysia. Ke Thailand beli nomor telepon kartu Thailand. Ini kalau mau lihat Tiap kartunya itu nih. Iya. kalau beli ganti-ganti kartu juga. Iya kan Iya. sekarang HP kan ada 2. Oh iya SIM card. SIM kan ada 2. Nah, ini Jadi kalau- saya setiap negara itu memang ganti kartu. Wah. Itu yang dari 10 negara. Wah, iya. Kasih tahu. Iya. 10 negara. 10 negara ini. Kalian baru 1 negara udah pusing kuotanya. Ya, ini Jadi kalau roaming itu memang ya cukup ya bagi saya budgetnya jauh. Iya. Roaming itu sekitar 7 hari 500.000 Om ya. iya sekitar itu. Nah, jadi kalau ini kita cuman gunakan untuk internet saja. Ya murah sih kalau ya. Cuman Murah. belinya susah. Kenapa susah? Di Malaysia harus pakai ID Paspor. card, harus ini pakai Iya. paspor. Verifikasinya sembarang orang kuat juga ya. ya? Jadi peturing dunia harus memang nyampe negara itu memang harus beli card di situ. Iya, jadi aman kan? Iya, hanya 1 giga, 2 giga aman gitu loh. Iya. Dalam saat beli itu ada kesulitan nggak untuk bahasanya itu gimana bahasa pakai bahasa Ya, Inggris karena- aja, bahasa Arab atau bahasa Melayu, bahasa Iya. Indonesia. Bro. Karena harus beli-beli di Malaysia, Enggak, Thailand. kebetulan memang Brunei, sekarang kan ada Thailand. ada Google Speed ya. translate Translate gitu. Memang saya waktu di Thailand kan beda bahasanya. Beda bahasanya jadi saya gunakan translate. Oh, Gitu. Kalau payung bahasa itunya apa? Bahasa Iya. Thailand. Kuburan. Kasih tanda gini Om. aku di sini loh. Jadi memang touring dunia itu memang saya akui cukup berat. Memang kalau tidak cita-cita atau punya tujuan janganlah. Kalau kuat nggak usah. Ya. kalau anggap main-main janganlah. Kalau untuk coba-coba janganlah. Jangan lah, kayak iya. minyak ya. Buat anak kok coba-coba. Ya memang rintangannya banyak rintangannya banyak sekali. Iya, betul. Rintangan banyak cuaca terutama. Iya. Jadi waktu kita mau riding gitu ya, tiba-tiba hujan. Kalau setengah-setengah kan ngiup dulu Iya, kalau bahasanya sini iya. ya. Kalau itu terus aja. Berarti kalian di rumah aja, biar mereka aja yang udah jam. Biarkan mereka yang touring. Om Lili silakan. Boleh sekarang ini apa nih? Jadi memang semua perjalanan itu tentu punya tujuannya masing-masing dan dari situlah Tuhan memberikan hikmahnya tersendiri bagi setiap orang. Gitu kan. Kalau saya memang tujuannya mau ke Tanah Suci, tujuan untuk menghajikan membawa ibu dan istri ya ke Tanah Suci ya alhamdulillah sebelum saya sampai Tanah Suci ibu sama istri malah sudah disampaikan sana duluan. Karena ketika saya di Abu Dhabi itu istri sama ibu dibiayai oleh teman-teman di Dubai kan, diberangkatkan duluan. Saya tanggal 25 baru berangkat dari Abu Dhabi, ibu sama istri tanggal 19 Desember udah berangkat, tanggal 20 udah sampai di Madinah. Jadi dari situ hikmahnya adalah bagaimana seperti yang udah bilang tadi, ketika kita punya niat yang kuat, kemudian punya tujuan yang lurus, dan kita istiqomah konsisten dengan itu, maka Allah akan bukakan jalan. Tuhan akan bukakan jalan. Bukannya orang Islam aja, saya pikir semua orang dengan agama apapun ketika dia punya niat kuat, tujuan yang jelas, kemudian dia juga tahu cara-cara yang baik untuk melakukan atau mencapai itu, maka Tuhan itu akan bukakan beribu jalan. Dan Tuhan akan kabulkan apa yang menjadi cita-cita kita, bahkan di luar dari ekspektasi kita. Saya pikir kemarin sampai ke Mekah baru bisa gimana caranya ibu dan istri sampai sana. Nggak taunya duluan mereka. Iya. Tukang doanya malah sampai duluan. Artinya kalau bahasa buku saya nanti itu, Tuhan itu kadang bercandanya itu keterlaluan gitu kan. Suka bercanda dan kadang bercandanya keterlaluan. Bikin kita susah dulu, bikin ini baru nih loh tersenyum kamu. Indahnya capek-capekmu dari sini. Semua akan indah pada aku. Iya, semua akan indah pada waktunya. Intinya hikmahnya adalah kekuatan niat
adalah modal utama. Ya Om ya. Duit penting, fasilitas penting. Tapi kalau nggak ada niat, duit fasilitas itu nggak ada gunanya. Tapi ketika ada niat yang kuat, maka duit dan fasilitas itu bisa dicari. Insya Allah kan bisa didatangkan. Itu hikmahnya. Dan satu hal lagi, ada satu hal. Jadi Right for Mom itu memang tujuannya adalah, salah satu tujuannya adalah melakukan kampanye. Kampanye pada kita semua untuk senantiasa menyayangi ibu kita, kemudian merawat mereka dan bahagiakan mereka. Karena apa? Mother is the beginning of our story. Ibu itu awal dari cerita hidup kita. Without mother we have no story. Tanpa ibu maka kita nggak punya cerita, karena kita nggak pernah dilahirin. Maka itu bahagiakan dia, cintai dia, sayangi dia. Maka insya Allah kita itu akan disayangi, dibahagiakan dan dimuliakan Allah SWT. Surga telapak kaki ibu, bener ya. Ya. Oke, ini dari Om Urip dalam proses ya. Iya masih dan Om Lili nih. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. main di Dewa Lapak TV. Ya, alhamdulillah. Mungkin pesannya Ya, barangkali kalau ada IG Om. Instagramnya apa? Om Urip Instagramnya? Ya, Bang. Instagramnya Urip7. Wih. Urip 7. Uripnya 7. Facebook. Facebook Santoso. Urip Santoso. Om Lili? Ya, kalau saya IG-nya Jejak Palmar Jambi, Palmar Jambi. Facebooknya juga sama Jejak Palmar Jambi. Kalau YouTube-nya lagi sedang proses dibangun. Siap. Nanti loncengnya sama, serempaan dengan buku insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Iya, semoga semuanya berjalan akan lancar. Ya. Terima kasih. Kita masih menunggu bukunya dari beliau ini. Ya. Oh jangan lupa nonton filmnya ya. Oh, Oh iya. iya, jangan lupa Filmnya filmnya. juga. Desember. November. November. Februari. Itu di luar dulu. Intinya kalau dari kalian pengen seperti Om Urip dan Om Lili, Iya. kunci gue niat. Cuma Dan Hmm. jangan lupa doa ibu itu paling utama. Nah, Ya betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di Bosan Obrolan Santai.